Pak. Tadi kita udah banyak tahu tentang lukisan Bapak, habis itu bagaimana Bapak membuatnya. Sekarang kita mau tahu sih Pak, apa ada misi di balik ini lukisan ini untuk Bapak mengembangkan dan memperkenalkan budaya Lampung lewat fine art-nya Bapak ini? Saya menjawabnya mungkin dengan tegas. Itu sebenarnya kalau dalam misi yang runtut, sebenarnya tidak ada. Karena saya pikir segala sesuatu yang terencana, runtut segala macam itu seperti halnya mendahului atau sebuah cita-cita yang melelahkan. Jadi saya kembalikan ke alam. Tapi kalau isinya tentang bagaimana untuk misi dan visinya ke depan, jelas saya punya keyakinan bahwa itulah karya seni. Karya seni itu seperti halnya ancient, nenek moyang. Seperti halnya saya bilang, saya punya dagangan, Lampung is Gold Heritage. Memang pada saat ini belum terpecahkan Pandora itu. Tapi mungkin pada dekade yang akan berikutnya, itu seperti pesan-pesan. Jadi seperti kalau kita menulis diary, jadi perjalanan. Jadi gambar itu akan bercerita. Bahwa kayak kita, saya misalkan dalam peralihan zaman, generasi dari halnya kita mesin tik sampai ke gadget sekarang, kita kan nggak tahu. Nah seperti hal-hal itulah yang saya cerita dalam banyak karya. Itu menjadi catatan-catatan perjalanan, jadi trial. Sehingga misi ke depannya jelas saya bilang, karena saya berada di Lampung, ya tetap saya akan mengangkat secara arif dan sekemampuan saya untuk bicara tentang hasanah, budaya, dan kearifan Lampung yang sangat-sangat, saya bahkan ngotak. Saya bilang studio saya itu saya hadiahkan untuk Tanah Lado, untuk Lampung. Saya tidak merasa miliki. Saya pernah bicara di kota, ada Pak Wali Kota, ada lantas dengan teman-teman nih seperti nggak ada beban saya punya studio, kita ada studio di Adil Anwar, Rumah Gunung namanya. Pintunya lebar. Kenapa saya bilang kalau saya bicara pribadi nggak mungkin saya mau buat pintu lebar, karena saya berpikir semua orang silahkan welcome, silahkan datang mencari tahu apa aja ada di studio Rumah Gunung itu. Itulah sebenarnya pesan yang ke sana, sehingga saya memang tidak ada beban. Itulah untuk Lampung, itulah jejak seorang seniman. Berarti bisa dibilang gini ya Pak ya, menyediakan tempat untuk para pemuda atau masyarakat Lampung untuk belajar salah satunya ini ya Pak ya, mempelajari lukisan ini menggunakan apa ya, kopi Lampung. Betul. Jadi kalau dia mewacanakan dirinya sebagai tokoh, bukan sebagai tokoh ya, sebagai orang yang apa sih lebih pasnya, lebih arifnya, saya salah kayaknya nggak pas itu tadi bahasa tadi. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai sebuah kekuatan maslahat, artinya ilmu yang kita punya itu bagaimana caranya bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Nah, welcome harus. Dari saya kemarin didatangin anak TK, dan sampai sekarang masih tetap jaringan pribadi WhatsApp. Dia hanya menunjukkan kerual coretan itu. Bagaimana Ibu? Itu fakta. Kalau tidak percaya ada ininya. Saya bilang satu, dia guide lagi teman-temannya, jadi 2, jadi 3. Saya bilang apa? Sederhana sekali kan. Kalau dipikir ngapain saya seorang maestro, seorang yang hebat seperti saya ngurusi anak gitu. Agak sombong saya. Kalau orang bodoh pasti bilang saya sombong. Tapi kalau orang yang jernih itu sebuah kelucuan. Jadi ngapain saya mau itu ngurusi anak-anak TK itu? Tidak, saya bilang. Tidak. Itulah sebenarnya kita merasa bahwa kenapa Allah menurunkan anak itu untuk berkomunikasi dengan saya. Jangan salah, jangan-jangan bukan anak-anak itu yang belajar dari saya. Jangan-jangan saya yang belajar dari anak itu. Itu sebuah kearifan. Nah itu sebuah obrolan kopi yang dituangkan ledaknya itu di. Jadi sekali lagi kalau gambar dia plus minus, tapi tentang isi esensi dia sesuatu. Bener, mantap sih Pak. Pak, ini kan wangi-wangi kopi ini udah bau tercium ya dari sini ya Pak. Nah, ini udah meskipun kering tetap wanginya enak. Kita ketawanya enak betul ya. Berarti nggak direkayasa.
Lalu Pak, Gimana, Mbak? ini kira-kira dari lukisan Bapak yang banyak ini dikomersilkan nggak sih Pak? Saya itu kaya raya, Mbak Ruth. Heeh. Kaya raya. Ini ngotak lagi. Jadi kaya raya itu sebenarnya relatif. Heeh. Ketika kita punya keikhlasan dan bersyukur, kita menjadi kaya raya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang lukisan itu dia laku, mahal atau tidak, itu relatif. Saya nggak pernah mau patokan itu, walaupun saya basicnya dari ekonomi. Dan ijazah saya, alhamdulillah saya nggak ambil. Itu kerennya. Jadi tetap istiqomah. Jadi tentang, apa tadi pertanyaan? Jadi sampai lupa. Dikomersilkan nggak sih Oh, Pak? dikomersilkan. Saya terkenal karyanya termasuk mahal. Waduh. Mahal apa dulu? Iya, dalam arti kata nominalnya itu tinggi dia. Nah, kenapa? Itu sebenarnya prinsip. Jadi ada sebagian yang nggak nyambung, ya nggak apa-apa, nanti juga ngopi nyambung. Kenapa pasang ininya mahal-mahal? Saya bilang, ya enggak lah. Artinya kesadaran orang magnet yang mengukur apa itu? Cek ombak ya. Saya ngomong. Water tester kalau saya bilang. Nah, Iya. Anda, saya nggak ini, karena saya berkarya itu tidak bertujuan untuk nanti untuk laku sama, nggak ada. Memang kita siapa? Sedetik ke depan itu kita nggak tahu. Jadi persoalan itu karya akan menjadi sampah, akan menjadi sebuah masterpiece, itu bukan persoalan kita. Jangan sombong. Nah ini kadang-kadang kawan-kawan seniman itu terlalu sombong. Kawan-kawan seniman, jangan terlalu sombong. Nah ini yang saya bilang, kalau mau bicara itu, saya termasuk yang mahal. Tapi Mbak Ruth, kemarin waktu International Coffee Day saya buka. Saya sodako art, karya-karya saya ini saya bagi-bagikan. Kenapa? Bayangkan seorang ibu-ibu atau seorang bapak-bapak, ini Pak, saya senang sekali ini segala macam. Berapa ya Pak? Mungkin nanya berapa aja nggak sanggup. Saya sudah secara fisiologis melihat itu. Bapak mau? Wah, dengan senang hati segala macam. Wah, udah nggak ngerti lagi saya. Ya. Saya bilang, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Allah telah memberikan anugerah keahlian saya sehingga saya bisa sodakoh art. Jadi tidak sama. Artinya segala sesuatu itu bisa kita ukur dengan nominal, dengan uang. Tapi kalau bicara tentang angka budget, saya bilang saya bukan seniman murah. Jadi kalau seandainya mau ini, ya kita lihat dulu lah ruangnya. Jadi ada hal yang kita memang harus kadang-kadang meninggi, tapi kita juga kadang-kadang harus ke bawah, harus melihat. Itulah yang disebut universal. Iya benar Pak. Ini terakhir nih Pak ya, karena waktu kita emang tidak cukup banyak untuk berbincang di sini nih Pak. Siap. Apa sih Pak kira-kira pesan-pesannya untuk warga Lampung, karena Bapak sendiri sebagai seniman kan mencoba untuk memperkenalkan Lampung sampai membuat lukisan kopi ya Pak ya. Kalau untuk pesan-pesannya untuk masyarakat Lampung supaya lebih mencintai budayanya dan juga lebih berani mengeksplor apa yang ada di Lampung untuk diperkenalkan di luar gitu Pak. Ada pesan-pesannya nggak Pak? Sangat. Terutama mungkin untuk anak-anak ya, anak-anak muda generasi milenial maupun Gen Z atau segala macamnya, anak-anak cucung. Saya merasa bahwa mungkin dari orang tuanya juga jangan a priori atau jangan sempit menafsirkan tentang art. Karena kalau seandainya tanpa art mungkin keseimbangannya tidak dapat. Banyak hal. Artinya art itu menyangkut di seluruh bidang. Jadi kalau bicara tentang Lampung, apa yang pesan untuk saudara-saudara kita yang Lampung? Lampung ini sangat kaya raya. Ketika bicara LJH atau Lampung East Coast Heritage, saya bilang kearifan lokal dari Lampung itu tidak terhingga. Kita sudah dikasih message oleh seorang Umar, Bupati Tulang Bawang Barat, dan Pak Wakilnya Pak Uji Hasan. Itu message bagi saya. Kenapa begitu gandrung seorang Umar membentuk banyak hal tentang heritage, kearifan lokal. Atau hal yang lain juga, ini diikuti oleh Mesuji. Atas hal-hal yang lain juga diikuti dengan pesisir barat. Itu sebenarnya sebuah tanda-tanda. Tapi saya lebih wabil khusus ke Tulang Bawang Barat. Kita punya dulu Kerajaan Tulang Bawang Barat. Kenapa itu dia muncul? Nah itulah kekuatan semesta. Kita tidak tahu dan tidak akan terjawab di sekarang ini. Dia perlu waktu.
Tapi itu sebuah tanda-tanda. Kalau kita arif, kalau kita punya think yang jenius, kita akan bisa membaca. Ada sesuatu pesan itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi antara saya terima kasih menjadi satu catatan. Mbak Ruth, Mas Dian, Mas Rizky, terima kasih. Mudah-mudahan ini obrolan kita menjadi satu catatan. Oke, Pak. Terima kasih Pak Dana karena hari ini sudah berkesempatan hadir bersama kita untuk berbincang mengenai lukisan sama-sama. kopi dan beberapa banyak informasi-informasi lainnya nih Pak. Ya, terima kasih Mbak Ruth. Iya Pak. Oke pemirsa Antara, kali ini perbincangan kita dengan Pak Dana, salah satu seniman dan juga pencetus lukisan kopi Lampung telah usai. Namun di lain kesempatan kita akan bertemu dengan beragam narasumber lainnya yang pasti menginspirasi kita semua. Terima kasih.